Jebolan Liga Australia curi perhatian di TC Timnas Indonesia U17. Sintayong rutin pantau laga Persija Jakarta. Tijani Raiders bikin bangga Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai beberapa hari menjalani pemusatan latihan, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku tidak membeda-bedakan pemain lokal dengan diaspora. Ex-gelandang Timnas Indonesia tersebut menilai semua pemain sama dan tidak segan untuk mencoret pemain diaspora jika kurang berkualitas. Bima Sakti menegaskan penerapan promosi dan degradasi dalam TC Timnas Indonesia U17 dianggap sebagai cara yang paling ideal. Pasalnya masih banyak pemain yang berambisi masuk skuad Garuda Asia, termasuk pemain diaspora yang belum dipanggil. Sejauh ini 6 pemain keturunan yang mengikuti pemusatan latihan di skuad Garuda Asia, yakni Welber Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Zalvan Kobil Horito, Aaron Liam Switela, dan Aaron Nathan A. Dinamika mulai terjadi dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Usai melakukan latihan dasar pada akhir pekan lalu, skuad Garuda Asia juga melakukan gym internal. Bima Sakti menjelaskan bahwa kondisi anak asuhnya belum sempurna. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya juga menurun. Hal itu dirasa wajar mengingat para pemain telah lama tidak menjalani latihan. Meski begitu, persiapan terus digeber oleh Bima Sakti mengingat waktu jelang Piala Dunia U17 terbilang mepet. Usai menjalani seleksi di Jakarta, rencananya skuad Garuda Asia akan dikirim ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan serta beberapa laga uji coba. Hal tersebut guna mengukur kesiapan mental serta kualitas pemain dengan menghadapi tim-tim top Eropa. Langkah menggelitik diperlihatkan pemain klub Liga Australia, Aaron Switela, di sela pemusatan latihan seleksi Timnas Indonesia U17. Punggawa Pulen FC tersebut terlihat bersepeda. Aaron Switela pun tak ketinggalan mengabadikan momen di hadapannya menggunakan kamera handphone. Hal itu diketahui lewat unggahan yang dibagikan rekannya, Mahesa Ekayanto, di Instagram Story. Diketahui 2 pemain abroad tersebut mengikuti seleksi untuk masuk skuad Timnas Indonesia U17. Keduanya dituntut mampu menunjukkan kualitasnya agar bisa diboyong ke Piala Dunia U17 2023. Meski memiliki pengalaman merumput di luar negeri, belum ada jaminan para pemain diaspora terpilih menjadi skuad inti Garuda Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kedapatan rutin memantau laga Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Dari 3 pertandingan yang telah dijalani, pelatih asal Korea Selatan tersebut terlihat memantau 2 laga. Di antaranya, yakni kala Persija menghadapi PSM Makassar yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Patriot. Tak heran jika Sintayong menyaksikan laga Persija Jakarta, selain karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Sintayong. Persija Jakarta juga memiliki banyak pemain berkualitas dari berbagai kelompok umur yang juga kerap dipanggil oleh Sintayong untuk mengisi skuad Garuda. Melihat gelagat yang ada, minimal ada 5 pemain Persija Jakarta yang dipanggil Sintayong saat Timnas Indonesia melakoni laga uji coba di FIFA Matchday September mendatang. Dipantau langsung oleh Sintayong, kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiasa sukses tampil memukau dengan membawa tim Macan Kemayoran meraih kemenangan telak atas Bayangkara FC dengan skor 4-1. Di laga tersebut, Andri Tani sukses mematahkan beberapa peluang emas yang didapatkan Bayangkara FC. Sontak penampilan impresif itu pun mendapatkan pujian dari sang pelatih Thomas Doll dan juga juru taktik Bayangkara FC, Emral Abus. Bahkan berkat konsistensinya tersebut, banyak yang beranggapan bahwa Andri Tani layak untuk dipertimbangkan Sintayong untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Diketahui Sintayong masih memanggil kiper-kiper sebelumnya seperti Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, hingga M. Riyandi, serta 2 kiper baru yakni Reza Arya dan Hernando Ari. Meski jajaran pemain asing menghiasi daftar top skor Liga 1, setidaknya ada 2 nama penyerang lokal yang mencoba bersaing dalam perebutan pencetak gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Pemain tersebut yakni Ricky Cawar dan Ramadan Sananta. Ricky yang bersinar kala PON 2021 itu kembali mendapatkan angin segar kala memperkuat PSS Sleman dengan torehan 2 gol sementara. Gol yang sama juga ditorehkan Ramadan Sananta dari 3 laga yang telah dijalani.
Konsistensi mencetak gol yang ditunjukkan Sananta bisa membuatnya kembali dipercaya Sintayong di timnas Indonesia yang akan menghadapi banyak agenda. Sananta sempat menjadi pilihan Sintayong pada Piala AFF 2022. Namun pemain muda yang sempat memperkuat Persikabo dan PSM itu tidak diikutsertakan dalam FIFA Matchday. Sementara Ricky Cawar pun bisa menggoda Sintayong jika terus melanjutkan produktivitasnya sebagai juru gedor. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diprediksi makin bersinar oleh media Malaysia menyusul performa apiknya bersama KMS Kadense. Terbaru, Marcelino Ferdinand mengemas 2 gol untuk timnya saat menghadapi klub Belanda FC Groningen di laga pramusim akhir pekan lalu. Masuk pada menit ke-30, Marcelino memberikan efek positif bagi tim dengan mencetak gol di menit ke-37. Lalu gol kedua dilesakan pada menit ke-42. Meski gagal mengantarkan KMS Kadense meraih kemenangan, namun media Malaysia semuanya bola menilai 2 gol yang dilesakan oleh ex Persebaya Surabaya itu menjadi bukti bahwa kualitasnya tengah meningkat. Bahkan Marcelino Ferdinand diprediksi mampu menjadi pemain terbaik ASEAN di masa yang akan datang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut mantan pelatih timnas Jerman yakni Joachim Löw akan menjadi direktur teknik PSSI selanjutnya. Erick Thohir menegaskan bahwa rumor tentang Joachim Löw adalah salah besar. Meskipun PSSI berkeinginan untuk merekrut nama besar seperti Löw, Menteri BUMN tersebut menyadari bahwa saat ini sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa sosok Dirtek PSSI yang akan datang tetap akan berkualitas. PSSI juga akan mengontrak sosok tersebut untuk mendampingi hingga berakhirnya Piala Dunia U17 2023. Namun dia belum merilis siapa nama tersebut sampai semuanya ditandatangani secara resmi. Piala Dunia U17 2023 bakal diikuti 24 negara termasuk Indonesia. Menempati pot 1 dan berstatus sebagai tuan rumah, tim Garuda Asia akan langsung menghuni grup A. Namun calon lawan timnas Indonesia U17 baru akan diketahui dalam proses undian yang berlangsung di Jakarta pada Agustus mendatang. Nantinya ke-24 tim tersebut bakal berbagi ke dalam 6 grup, dari A hingga F. Dari jumlah itu, 2 posisi teratas di setiap grup plus 4 tim terbaik di urutan ketiga bakal lolos ke fase knockout. Menariknya, dari 24 kontestan timnas Indonesia bukan tim yang memiliki ranking FIFA terendah. Diketahui wakil dari Oseania yakni Kaledonia Baru menjadi tim terendah lantaran berada di peringkat ke-161 FIFA. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reinders tiba di kota Milan dan segera resmi menjadi pemain AC Milan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano. AC Milan dikabarkan merogoh kocek dana sebesar 20 juta euro atau setara dengan 337 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Tijani Reinders bakal menjadi pemain keturunan pertama yang membela tim sebesar AC Milan. Sebagai informasi, Tijani Reinders sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu pernah didekati oleh PSSI pada medio 2022. Pendekatan itu bersamaan dengan beberapa pemain keturunan lain yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, yakni Jordi Amat, Saint Patinama hingga Sandy Walsh. Namun Tijani Reinders menolak tawaran PSSI karena ingin membela timnas Belanda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.